Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Bismillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadhaba ilaih wa harrama syifah wa wa'adha alaih. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, Bapak pengatur waktu, penata acara, anak kusim kuring dipi hormat, sesepuh ia lembur sadayana, para alim ulama, aparatur pemerintahan anu hadir di tempat anak kusim kuring dipi hormat, sohibul maqasid walimatul urus, kersana teh neni kali sadaya kula wargi anu kusim kuring dipi hormat, pasangan pengantin yang sudah melaksanakan akad pernikahan yang saya sayang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam waktu yang sangat mulia ini, alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahmi. Dan Yusuf bersama Teh Titin, alhamdulillah detik waktu ini alhamdulillah selesai melaksanakan akad pernikahan. Mudah-mudahan Teh Titin beserta Yusuf menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'annya, dan untuk kita semua sebagai umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama sebelum melaksanakan silaturahmi atau siraman rohani, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diawali dengan membaca sholawat. Nantinya juga Yusuf sama Teh Titin mau aktivitas apapun, awali dengan membaca sholawat. Aktivitas di ranjang pun awali dengan membaca sholawat. Harus ibu-ibu mau membersihkan halaman rumah, mau masak, awali dengan membaca sholawat. Insya Allah barokah. Apalagi sekarang melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita awali dengan membaca sholawat. Tadi di awal acara sudah membaca Al-Quran dan sholawat, kita awali lagi perbanyak membaca sholawat. Perbanyak membaca apa para ibu? Sholawat. Kan ada pepatah, bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah bersolawat kepadanya. Jangan malu karena dosamu, Rasulullah sangat mencintai
umatnya, yang membaca, yang menjawab umatnya, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Tadi ku naon teu ngajarawang. Ngajawab sabalin ngawalurna. Mudah-mudahan yuk kita semua membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah inna musina qad ja'u li dzambiya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau Ayusuf nggak bisa selawat yang barusan, boleh selawat yang mana saja. Yang mau pondok boleh, mau panjang juga boleh. Kalau Teh Titin pasti maunya yang mana? Selawat. Selawat. Nah, jadi yang pendek yang gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad itu yang paling pendek. Kalau mau yang panjang boleh, pasti yang hafal boleh didawamkan. I'lamun nikah, perlihatkan nikah. Jadi kalau melaksanakan pernikahan harus diperlihatkan. Sunnah memakai resepsi. Jadi kurang bagus kalau menikah, apalagi kalau nikahnya menikah siri. Nikah siri bukan haram, boleh nikah siri, tapi lebih baik lagi harus tercatat di KUA, harus tercatat di Kementerian Agama biar anaknya selamat. Maksudnya gimana anaknya selamat? Kalau anaknya tidak tercatat di pemerintahan, di kantor urusan agama, gimana nanti memasukkan ke dalam akte, gimana nanti dimasukkan ke dalam keluarga, susah. Makanya harus tercatat di kantor urusan agama. Sekarang ada gerakan pencatatan nikah. Jadi kalau ada ibu-ibu atau para bapak di sini yang menikah siri, daftar ke KUA isbat nikah. Ya, jadi harus ada pencatatan nikah. Namanya GASPETA, Gerakan Pencatatan Pernikahan. Jadi kita bahas tadinya emang pernikahan aja nah. Nah, i'lamun nikah, perlihatkan pernikahan. Jadi kalau pernikahan harus diperlihatkan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Biar tetangga, saudara, keluarga semua pada tahu bahwa Ayusuf sudah menikah sama Teh Titin. Alhamdulillah, Yusuf apa namanya? Siapa namanya? Rahman Mega Yusuf. Masya Allah, luar biasa namanya, hebat banget. Rahman itu kasih sayang. Jadi kasih sayang Ayusuf nanti tercurahkan ke Teh Titin. Teh Titin yang sangat cantik jelita, Masya Allah. Titin, Ayusuf, jaga Teh Titin. Sekarang Teh Titin itu sudah menjadi tanggungan Ayusuf. Widi, ya sadar? Jadi Ayusuf sekarang sudah menjadi tanggung jawab kepala keluarga untuk Teh Titin, untuk ibu atau orang tuanya. Teh Titin juga menjadi keluarga siapa? Ayusuf. Harus bisa menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik yang bagaimana? Bisa memberi nafkah zahir batin, memberi nafkah lahir dan batin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami adalah pemimpin untuk istrinya. Jadi nanti kalau mau nanti istilahnya kalau mau aktivitas, mau bekerja, mau belanja apapun, Teh Titin harus izin dulu kepada siapa? Kepada suami. Ada 3 keberhasilan seorang istri. 3 keberhasilan seorang istri yang bagaimana? Yang pertama, ketika dia sukses menjadi zaujatan muti'atan. Apa itu zaujatan muti'atan? Istri yang taat kepada suami. Jadi kalau Teh Titin sudah bisa menjadi taat, sudah bisa taat kepada Ayusuf, insya Allah Teh Titin halebat atau Teh Titin termasuk istri yang zaujatan muti'atan. Tapi ada tapinya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita diwajibkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri, para penguasa, para pemerintah, pemimpin, termasuk kepala keluarga yaitu suami. Kalau suami tadi yaitu Yusuf. Ibu-ibu kunaon rarame? Ibu pada diteraskan? Diam atuh. Kapan sih nanti ini ada mau balong, dina jero balong? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan kepada pemerintah, dan kepada para penguasa, dan kepada guru, kepada orang tua, termasuk kepada suami. Tapi untuk ulil amri, titik, ulil amri maksudnya dia kan para penguasa. Ada minkum. Minkum di sini adalah ada syaratnya. Jadi titik, kalau syarat untuk kepada para penguasa, para pemimpin, sesepuh orang sadayana inti nama. Ada syaratnya. Namun syaratnya bila merintah kepada kebaikan laksanakan, bila perintahnya kepada maksiat kepada Allah, maksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan sedikit pun. Tidak ada ketaatan pikeun makhluk dina maksiat ka Allah. Jadi kalau perintahnya perintah yang jelek, maka tidak ada ketaatan meskipun itu orang tua sendiri, meskipun itu adalah guru kita sendiri, meskipun itu adalah suami kita sendiri. Jadi meskipun suami kita yang memerintah, kalau perintahnya dalam perintah yang jelek, maka tidak wajib taat. Nanti kalau suami Teh Titin Yusuf menyuruh membuka aurat, sayang jangan dipakai dong hijabnya, nggak suka kalau sayang pakai apa, pakai hijab. Wajib taat tidak? Tidak, tidak wajib taat. Jangan pakai alasan, kau itu istri saya, kamu harus taat. Kalau perintahnya yang jelek, tidak boleh taat. Jadi kata Rasul, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khalqi. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taatnya tanda kutip kalau ada dalam aturan Allah. Kalau melanggar aturan Allah tidak boleh. Tidak boleh dilaksanakan. Jadi yang pertama ketika menjadi zaujatan muti'atan, istri yang taat kepada suami. Gitu. Yang kedua, istri yang berhasil. 3 istri yang berhasil, diantaranya yang kedua, ketika menjadi madrasatul ula. Apa itu madrasatul ula? Madrasatul ula itu madrasah paling utama yang memberi pelajaran kepada anak kita, yang memberi ilmu kepada anak kita. Sebelum ke madrasah, sebelum ke sekolah, diajari dulu oleh orang tuanya, oleh ibunya. Kan ayah mencari nafkah, ibu yang mengasuh dan memberi ilmu kepada anak dan turunan kita semua. Jadi ibu yang hebat, istri yang hebat, yang bisa menjadi madrasatul ula. Fakaifa nadhunnu bil abna'i khairan idza nasya'u bihibnil jahilan. Badai kumaha putra orang sadayana terdidik dengan baik apabila diasuh oleh ibu yang tidak berpendidikan, maka jadilah terdidik sebelum mendidik. Jadi kalau ingin mempunyai anak yang soleh dan soleha, harus menjadi ibu yang terdidik supaya bisa mendidik anak cucu kita, keturunan kita semua. Yang ketiga, istri yang sukses. Kriteria istri yang sukses, yang berhasil menjadi istri yang soleha, yang ketiga yaitu ketika ia berhasil menjadi anak yang taat kepada orang tua ataupun mertua.
saya titip Teh Titin, A Yusuf, jaga kedua orang tua kalian. Jangan sekali-kali menyakiti perasaannya. Jangan sekali-kali menyinggung perasaannya. Kalau sudah terlanjur, cepat-cepat meminta maaf. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Kalau Teh Titin A Yusuf mau sukses, sukseskan kedua orang tua. Teh Titin A Yusuf mau bisnisnya maju, majukan kedua orang tua. Jangan pilih-pilih antara orang tua dan mertua, sama. Orang tua dan mertua sama, wajib ditaati. Mengerti? Alhamdulillah, Masya Allah. Teh Titin panginten tadi teh kan zaujatan mutiatan, istri yang taat. Nu kumaha ari istri anu taat teh? Ari istri anu taat teh nyaeta pangsae-saena istri. Kalau ibu etos ibu itu barengekeun sih. Ibu dengekeun kupingkeun. Darengekeun tah. Alhamdulillah, ibu-ibu sarehat sadayana, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehatna para ibu sing salamina aya dina kesehatan, sehat lahir sareng sehat batin. Mudah-mudahan urang sadayana sapapaosna aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teh Titin sekali A Yusuf, Teh Titin beserta A Yusuf yang saya sayangi, alhamdulillah sekarang Teh Titin lagi jadi raja sehari. Besok mah sudah tidak jadi raja lagi. Alhamdulillah, tahadus binikmat, terus kita semua bersyukur kepada Allah. Tadi ada simbolik sawer. Kalau di Jawa Timur sama ada sawer gitu? Tidak ada. Oh tidak ada. Tapi kalau di Sunda ada istilah sawer. Ini menandakan atau simbolik di awal pernikahan orang tua mengajarkan kepada anak yang baru melaksanakan akad pernikahan, mengajarkan supaya bisa menjadi orang yang dermawan. Jadi kasih sodako, apa-apa kalau punya harta kita langsung memberi apa? Sodako. Kalau sampai nisab kita langsung melaksanakan zakat. Simbolnya di sini. Tadi awal akad, begitu selesai akad pernikahan ada simbolnya apa itu? Berjabat tangan. Terus kecup kening. Itu jangan hanya hari ini, selamanya. Jadi maksud selamanya selama rumah tangga harus. Teh Titin kalau A Yusuf mau berangkat kerja salaman dulu. A Yusuf kecup kening Teh Titin dulu. Mau dilaksanakan? Siap, luar biasa. Kenapa harus dilaksanakan? Pusat ketenangan istri ada di punggung tangan suami. Pusat ketenangan suami ada di kening istri. Jadi bapak kalau mau kemana-mana kecup kening ibu dulu, biar tenang. Iya, ibunya saling dulu, kecup punggung tangan siapa? Suami. Tapi kalau nggak punya suami nggak boleh kecup tangan suami orang. Nah, pusat ketenangan suami ada di kening seorang istri. Insya Allah kita semua utamanya Teh Titin dan A Yusuf insya Allah menjadi istri yang solehah Teh Titinnya, dan A Yusuf menjadi suami yang bertanggung jawab untuk istrinya. Jadi tanggung jawab itu A Yusuf bukan hanya sekedar tanggung jawab dohir, memberi uang, mencari nafkah, tapi batinnya, ruhaniahnya, perasaannya pun harus diperhatikan. Jangan sampai Teh Titin merasa sedih, jangan sampai Teh Titin merasa ruhaniahnya terganggu, apalagi agamanya harus menjadi tanggung jawab A Yusuf. Ingat, dilihat di mana sholatnya, lihat di mana agamanya, harus dibimbing oleh A Yusuf sebagai kepala keluarga. Siap A Yusuf, siap? Nah, tadi simbolik kita ada sawer. Sawer itu kan kita memberi hadiah.
Rasul, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Siapa yang mengeluarkan hartanya untuk melaksanakan sedekah, maka Allah akan tambahkan rizkinya. Jadi kalau mau rizkinya cepat, rizkinya banyak, rizkinya barokah, harus banyak sedekah. Man arada ayak dia hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Siapa orang yang mau dilancarkan urusannya, mau dipenuhi hajatnya, mau disehatkan zahir batinnya, falyuqaddim hadiyataha, maka awali dengan memberi hadiah. Jadi harus banyak sedekah. Jadi saweran tadi simbolik Teh Titin dan Ayusuf harus menjadi orang yang dermawan supaya hartanya barokah. Siap jadi orang dermawan? Masya Allah, luar biasa. Insya Allah yang hatinya dermawan, yang suka sedekah, Allah akan lebih dibarokahkan rezekinya. Luar biasa tadi mas kawinnya banyak banget, makin barokah. Itu kan disedekahkan, dimas kawinkan untuk sang istri. Insya Allah nanti akan lebih banyak lagi hartanya dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teh Titin kade panginten ayat-ayat Sunda nasa alit jagi dina ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tadi dina awal diulingakeun ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat ka Allah sareng ka Rasul teh sareng ka caroge ogenan urang wajib taat, tapi nganggo syarat. Syaratna nyaeta upami marentah saya laksanakeun, marentah Allah mah teu kenging dilaksanakeun. Nanti kenging kieu percuma sholat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan, kalau sama suami melawan. Apalagi sampai melototan. Dan jadi kadinya Teh Titin kade jagi supados naon, supados kalebet istri yang solehah. Masih ingat yang tiga tadi? Masih ingat? Istri yang sehat itu kumaha? Istri yang solehah itu yang pertama, ketika sukses menjadi zaujatan muti'atan, istri yang taat kepada suami. Yang kedua, ketika berhasil menjadi madrasatul ula. Dan yang ketiga, ketika berhasil menjadi anak yang berbakti kepada orang tua ataupun mertua. Ayusuf dalam mencari nafkah harus hati-hati. Hati-hatinya gimana? Jangan sekali-kali mencari harta dari perkara yang haram. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke dalam diri keluarga, ke dalam istri, anak, keturunan kita semua, kalau memakan perkara yang haram, maka seluruh tubuhnya jadi haram. Idza dakhalal halal kharajal ibadah, idza dakhalal haram kharajal maksiyah. Apabila makanan yang masuk ke dalam diri kita perkara yang haram, makanan yang haram, maka perilakunya pun pasti bakal maksiat. Tapi apabila yang dimasukkan ke dalam diri kita perkara yang halal, insya Allah kharajal ibadah, keluarnya ibadah, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Nyupri perkaraan halal, mencari harta yang halal, wajib hukumnya ba'dal faridah, ketika selesai melaksanakan kewajiban. Jadi Ayusuf sebelum aktivitas, sebelum mencari nafkah, jangan lupa laksanakan kewajiban kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat 5 waktu dan apapun kewajiban yang kita laksanakan harus diniatan lillahi ta'ala. Jadi intinya sebelum aktivitas jangan lupa kita melaksanakan sholat, kewajiban kita semua. Insya Allah. Kalau
sholat terus dilaksanakan tanpa ada alasan, saya makan sibuk, sholatnya nanti aja, nanti juga ada lagi waktu sholat, begitu. Tapi setiap datang waktu sholat langsung melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keluarga Ayusuf dan keluarga Teh Titin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, kali para bapak sadayana anu kusimkuring di hormat, rupina sakitu pangintan di simkuring hapunten anu kasuhun tina samodaya kakirangan kalepatan eta tina kabodohan simkuring. Mudah-mudahan Allah ngahapunten kana dosa simkuring. Ibu bapak semuanya, bila aya teu hartos ko Yusuf teh naon cenah eta nyarios naon. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya ngerti, masya Allah, oh jadi mengerti, cuman nggak bisa balas. Emang saya nggak mau dibalas sama Yusuf, nggak mau. Kalau saya dibalas sama Yusuf, wah ribu. Kalau nggak dibalas kan nggak digantung artos gitu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi Yusuf sama Teh Titin menjadi keluarga yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, dan mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, satu lagi titip satu lagi. Teh Titin sama Yusuf nanti kan kalau sudah rumah tangga pasti kan ada yang disebut kita bertetangga, punya tetangga, punya keluarga tambah banyak, tetangga juga banyak, tetangga di sini dan tetangga di Jawa Timur, tetangga banyak. Kita harus bisa bertetangga, kita harus bisa bersilaturahmi bersama rekan-rekan. Jangan sampai Teh Titin termasuk naros Teh Titin mah tadi walor, jadi pemisah Sunda nggak boleh jutek, ya nggak boleh apa jutek, terus nggak boleh iri, iri itu termasuk delik penyakit hati. Itu tugas siapa? Tugas Yusuf membenahi perasaan istri dan perasaan dirinya. Gimana tugasnya? Adek, Teh Titin awas ya, nggak boleh syirik pada tetangga, nggak boleh hasud kepada tetangga. Kenapa? Karena penyakit hati yang membuat hati kita rusak, yang membuat urusan kita rusak, yang membuat urusan dunia rusak. Nafkah pun, ikhtiar pun akan rusak kalau hati kita rusak. Ibadah pun akan rusak. Jadi jaga hati kita, jaga dalam bertetangga, dalam bersosial. Kita harus harus bisa sosial, harus bisa saling menghargai antara sesama. Kan ada ya, cikini gegandang dia, orang iri hidupnya nggak bahagia. Ibu suka iri nggak? Ibu osok iri? Osok kan ibu suka itu normal. Itu manusiawi, ayat perawasan iri wajar. Tapi di mana ayat perawasannya dan timpa karena hati orang enak pijen. Namun siang iri itu gitu, ayat iri. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin teh. Jawab biar semangat. Anu ngajawab mudah-mudahan sing langkung seueur artosna. Sing langkung seueur langkung barokah rizkina. Nah gitu, anu amin lapang tali. Nah eta anu mau pergi artos. Cikini kegondang. Gitu jawab sing-singnya. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya enggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup orang. Ini semangat. Jadi orang yang tenang itu tidak ngurusin kehidupan orang lain. Kemudian dari kehidupan batu dia, naon urusannya diurusin ku urang, bakal capek hati begawe kayak gitu nanti.
kita. Leres Ibu? Leres. Punten upami Ibu pegang eta mah sanes cepat anu uruskeun batur. Eta punten. Makana kumaha maksudna? Dari ingatan yang tidak sehat, dari pemikiran yang tidak sehat akan menjadikan hati yang sakit. Leres. Di langit ada mata, jawab. Di bumi ada sanes gitu. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Nah gitu, anu tiasa ngawaler. Teman sukses kepanasan. Pintar Sohibul Hajat luar biasa tuh. Berarti insya Allah Sohibul Hajat langsung barokah rizki, amin. Ibu didinya kualer atuh. Kunaon marolah hok wae. Kita hok cai enggak? Hok cai mau hok dari ngacai. Kena celak. Balang. Di langit ada mata, di bumi ada orang. Teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan biar jadi bahan gibahan. Adek, Teh Titin, ohon laras? Ohon. Nah, abi jantan hilap deui nami Teh Titin. Adek Teh Titin kekenging mencari-cari kesalahan orang lain. Adek ibu-ibu jangan banyak menggibah. Eta teh hukumna dosa. Nyarioskeun kawonan batur. Adek, ning asal raos pisan. Ti aya tukang sayur, Mang, meser. Apa tuh? Naon. Abi gaduh gosip terhangat. Disebatkeun. Eta teh raos pisan. Kada teu kengi eta teh hukumna dosa. Menggibah itu hukumnya dosa. Insya Allah ibu-ibu di dieu moal aya anu garibah. Ayeuna mah bukan ge mah. Masalah tutur panganten ogena. Masya Allah, Teh Titin Bagja ayeuna tos diangkatan tos ngalaksanakeun perkara anu sae, tos ngalaksanakeun perkara anu luar biasa nyaeta angkat pernikahan dinikahkeun ku Ibu Rama Teh Titin. Alhamdulillah. Kantun syukurna, ayeuna syukurana atos kantun ngalaksanakeunna mudah-mudahan sekali deui Ayusuf sama Teh Titin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur khudmal sofa wa da'ma kadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.